Bagaimana pengelolaan dana haji yang kemudian yang sekarang ini berjalan seperti apa? Apakah sudah dianggap baik, sudah dianggap cocok untuk umat Islam di Indonesia? Kita akan segera membahasnya dengan para narasumber. Ada Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Iksan Abdullah. Dan juga ada Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia, Adi Warman Karim. Dan nanti di line telepon juga akan ada Sodik Mujahid, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Pak Iksan, Pak Adi Warman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Ya, Bayu. terima kasih. Kita sapa Pak Sodik dulu. Pak Sodik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bayu. Saya Mas Banto. Ya, kita ketemu lagi Pak, menyambung yang kemarin begitu ya. Dan saya di studio dulu bersama Pak Iksan. Pak Iksan, Anda melihat seperti ini bagaimana kemudian berkaitan dengan pelaksanaan dana haji ini? Paling juga saya ingin tahu selama ini jalannya seperti apa sih dana haji dikelola? Ya, pertama saya pikir ini harus segera tuntas pembahasan mengenai pengelolaan dana haji. Karena kan sudah ada namanya BPKH. Undang-undangnya pun sudah ada Undang-Undang BPKH, Undang-Undang 34 tahun 2014. Tetapi agar tidak terjadi perdebatan atau diskursus yang tidak produktif beberapa minggu ini, nah sudah selayaknya nih, Presiden kan sudah mengatakan, sudah cukup bagus, wise itu ya pernyataannya. Nah tinggal bagaimana memerintahkan nih menterinya untuk segera membuat peraturan pemerintah tentang Undang-Undang BPKH. Supaya jelas yang dimaksud infrastruktur lain-lain itu yang mana. Itu apa dan bagaimana? Apa dan bagaimana untuk siapa. Kalau dilempar begini saja, ini nggak selesai-selesai, kasihan. Ya. Orang meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Yang lebih utama lagi tadi seharusnya dana yang tersimpan sekarang ini sudah masuk 95 triliun, itu alangkah baiknya kalau untuk kesejahteraan penyelenggaraan haji. Misalnya nih, sekarang pemondokan haji itu masih 2,5 kilometer dari Masjidil Haram pun di Madinah, jauh. Ya. Masih nyewa, yang setiap tahun berubah-berubah. Betul. Apakah bisa kita di sana, dan saya lihat sudah ada contoh, sudah dilakukan dulu. Sudah dibuat sebuah tempat, zona yang 1 kilometer atau 1,5 kilometer dari Masjidil Haram. Ya. Sehingga orang yang sudah uzur sangat mudah mencapai. Ya. Kemudian kamarnya itu loh nggak berjubel. Sekarang ini masih 5-6 orang, ya kan, satu kamar. Ya, Pak Iksan, Anda sempat menyatakan di media itu kalau untuk infrastruktur jadi tidak halal. Nah itu maksudnya apa? Ya, saya katakan kalau untuk infrastruktur yang lain, saya sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch ya kan mengatakan itu tidak halal kebijakannya, karena itu harus mendapatkan izin dari pemilik dana, karena di dalam akad pertama itu kan untuk setoran bank. Ya. Dalam bahasa Islam, bahasanya Pak Adi, wakalah, mewakilkan. Tetapi orang yang mewakilkan bukan berarti dia kemudian ketika gunanya digunakan di luar itu kemudian hilang haknya. Tidak. Dalam hukum perdata, perspektif hukum ya kan. Ya. Nah itu orang yang mewakilkan itu kemudian tidak bisa orang yang mewakilkan hilang haknya, diabsorb semua orang yang mewakilkan. Tetap ketika dia menggunakan untuk kepentingan di luar harus ada izin. Memang ada kebolehan sesuai dengan kompetensinya Pak Adi sebagai Dewan Syariah. Di Majelis Ulama sudah ada Ijtima Ulama tahun 2012. 2012. Itu membolehkan, tapi bukan berarti boleh bebas-bebasnya, dibatasi, dikoridori. Ya. Ini kan yang dimaksud oleh Ketua Umum MUI Kiai Ma'ruf Amin, dan Presiden sudah mengatakan sudah cukup bagus. Ya dapat digunakan kira-kira untuk ini. Kan begitu loh. Nah sekarang supaya lebih clear, tuntas, berproduktif, dana ini buat masyarakat, waktunya sekarang BPKH itu bekerja, ada landasannya. Landasannya adalah peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang 34 tahun 2014 sesuai amanat pasal 48. Jadi jangan BPKH yang sudah ada badannya, PP-nya belum ada, lah dia mau mengerjakan apa? Nah ini. Jadi tinggal melaksanakan sebetulnya ya. Nanti kita ke sana. Saya ke Pak Adi Warman dulu.
selama ini tuh seperti apa Pak? Bapak di MUI dan juga Bapak sudah cukup syariah belum? Bapak mengamati ini semua. Sudah halal belum? Itu kan yang umat kepingin tahu kalau ia sudah digunakan. Gimana? Kalau sekarang udah digunakan halal insya Allah. Sebagian besar dibelikan sukuk negara. Sukuk negara. Baik sukuk negara dalam bentuk sukuk haji maupun sukuk negara lainnya. Sebagian juga ditaruh di dalam bank-bank syariah. Jadi ini sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah nih supaya kita sama-sama mengerti begitu. Kemudian Presiden hanya seperti sebetulnya pernyataan kemarin itu bukan seolah-olah baru mau dilaksanakan begitu ya, tapi dia memang akan lebih memfokuskan, mungkin kita menangkapnya begitu. Jadi udah berjalan ini ya Pak Adi Warman ya. Iya, undang-undang yang lalu memang sudah demikian. Tapi dengan adanya undang-undang yang baru, nomor 34 tahun 2014 ini, dengan dibentuknya BPKH, maka sebetulnya diberikan keluasan yang lebih luas untuk jenis investasinya. Inilah kemudian yang menimbulkan banyak polemik di karena apa? Banyak investasi lagi kan maksudnya untuk supaya uangnya lebih berguna apa dan segala macam. Tapi apa yang perlu kita perhatikan? Di dalam keputusan Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2012 di Kipasung itu ada 4 poin penting. Yang pertama adalah uang itu bukan milik pemerintah. Uang itu milik calon jemaah haji yang daftar. Milik umat ya. Yang kedua, dia boleh diinvestasikan antara lain penempatan di bank syariah atau sukuk. Dan sukuk antara lain ya. Yang ketiga, hasil investasinya itu milik jemaah haji juga, bukan milik pemerintah. Tapi sebagian kecilnya boleh digunakan oleh pemerintah untuk biaya pengelolaannya. Dan yang keempat, dana itu yang nomor 1 tadi, itu tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali untuk pembiayaan yang bersangkutan. Jadi di keputusan Ijtima Ulama itu, dia memberikan contoh investasi. Dua-duanya contohnya dalam bentuk instrumen keuangan. Sedangkan di Undang-Undang 34 yang baru, ya kita sebut aja Ijtima 2012 tadi kan udah jelas, sudah ada contohnya. Yang di 2014 yang baru disebutkan juga contoh-contohnya. Sebetulnya di 2014 ini sebetulnya itu dia ngambil dari 2012 itu, dia copy paste lah kurang lebihnya gitu. Tapi dia memberikan 5, disebut 5, secara limitatif disebut 5. Pertama di bank syariah, produk perbankan katanya. Yang kedua dalam bentuk surat berharga, yang ketiga emas, yang keempat investasi langsung, yang kelima investasi lainnya. Nah itu di situ. Nah 2 inilah sebetulnya yang jadi concernnya beliau. Oh begitu. Yang atau investasi kita semua sebagai umat Islam, ini lainnya itu apa? Itu bisa diterjemahkan terbang. Pertama investasinya apa? Halal atau tidak? Begitu. Kemudian nanti digunakannya untuk apa? Apakah untuk kemaslahatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji atau tidak? Padahal niat utamanya di 2012 itu seperti itu. Maka kemudian akadnya dijaga sampai di situ. Nah, gimana hal ini kemudian bisa, saya ke Pak Sodik sebentar deh biar di Komisi 8 karena dia yang bisa mengawasi nih. Pak Sodik, kalau sudah mendengarkan begini bagaimana kemudian? Anda kemarin di Sapa Indonesia juga menyatakan kurang setuju kalau lewat dari koridor-koridor itu. Anda setuju yang disampaikan Pak Iksan dan Pak Adi Warman? Ya, oke, teman-teman yang berbicara ini bagus sekali, setuju sekali. Inilah mewakili rakyat. Pertama, poinnya adalah bahwa dari undang-undang ya, bahwa yang paling pertama dan diprioritaskan mendapat manfaat itu bukan pemerintah tapi pemilik uang ya jamaah itu. Ini poin pertama ya kan. Poin yang kedua adalah bahwa kondisi infrastruktur haji sampai saat ini masih memprihatinkan. Jadi investasi ini harus pertama-tama diprioritaskan untuk infrastruktur haji sebagai wujud memberikan manfaat prioritas kepada jamaah haji. Sebagai contoh, pondokan yang masih mahal, ya kan? Kondisi bukan yang terbaik. Mungkin kita membangun itu pesawat terbang, mohon maaf nih Garuda yang hitungan saya masih sangat mahal, memberikan harga kepada jamaah haji. Mungkin bisa membeli pesawat. Disinilah peran BPKH. Disinilah peran BPKH yang kita rekrut orang-orangnya yang punya kompetensi dan profesionalisme di dalam investasi. Di sini dia harus berpikir apa saja investasi
yang bisa memberikan manfaat langsung dan manfaat maksimum kepada pemilik uang, yakni kepada jamaah itu. Nah, Baik. kita kemarin menyesalkan Presiden langsung berikan arahan dan manajemen BPKH langsung mengiyakan. Harusnya dia berpikir atas dasar undang-undang tadi dan atas dasar fakta tentang infrastruktur haji yang sampai saat ini masih memprihatinkan. Baik, Pak Sodik, nanti kita lanjutkan, Pak Iksan sama Pak Dirmawan kita lanjutkan di bagian kedua setelah jeda untuk pembahasan pengelolaan dana haji ini. Kami juga mengundang Anda, pemirsa Sapa Indonesia, untuk interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. 5366 0500. Kami segera